Sianu jangan kesemanggatan. Pun 99 warga berarti sudah mati. Lah harapan karena kita sama bersama secara lengkap 99. Semoga nanti hari kiamat ini tinggal menerima cinta Allah pada kita, ridha Allah pada kita, sehingga langsung Allah menetapkan mereka antar surga. Allahumma kabar itu. Jadi alasannya seperti itu. Makanya Nabi bersabda namun pendek, Inna lillahi is'atan wa tis'ina isma mana sohat. Itu mendengar. Inna lillahi is'atan wa tis'ina isma mana sohat. Dakhalan jannah. Cuman itu aja. Sesungguhnya Allah punya 99 nama. Kamu pelihara baca tiap hari pasti masuk. Mereka bisa. Lah yang punya surga siapa? Lah kalau baca asma'na undang siapa? Kalau kenal sama Allah bagaimana? Masa nggak masuk surga? Kenal nah gitu. Ini kan baik. Jadi jauh Nabi itu pas. Dengan baca asma'na pasti masuk karena kenal sama Allah. Ini istilahnya gini. Kita belum memperhatikan ibadah kita sebelum dulu, tapi kenal duluan kan. Nah, begitu kenal, tiba-tiba Allah mengeluarkan sayang. Wah, dosanya tidak boleh semua. Wah, semua Allahumma itulah asma. Dan nggak tanggung-tanggung, Allah memberinya 99. Jadi anak saya nggak pengen semerap apa 99 itu, lihat saja artinya. Allah memberi itu 99 itu. Cuman di sini belum kelihatan pemberiannya. Tapi sudah diberi, tapi belum kelihatan. Nanti begitu alam kubur ke sana baru akan kelihatan. Dari kiamat sangat kelihatan. Jadi saya sering menceritakan begini. Insya Allah. Kurang antar insya Allah kalau dari nanti tengah kubur. Nanti bila-bila ceritanya dia mengurung. Tapi saya bayangkan begini. Ketika nanti alam kubur, insya Allah yang biasa baca asma kuburannya langsung tangan surga. Ya kok bisa? Begini, ketika masuk alam kubur kan terkejut. Hebat tuh, bisa gimana? Tapi tiap hari saya membaca Asmaul Husna. Tiba-tiba Allah menyayangi, meridhoi langsung. Jadi pertama kalau meninggal langsung perintah mereka. Mereka kuburnya dibuat taman surga. Monggo silakan duduk. Jadi seperti itu. Hari kiamat nanti tahu-tahu kuburannya jadi taman surga. Allahumma amin. Hari kiamat lagi. Hari kiamat itu mestinya terjadi peradilan. Bisa dihitung, pahala dihitung, diprofit, banyak dosanya lewat, banyak pahalanya, banyak dosanya. Lah padahal bertanya kan? Dosaku dengan pahalku banyak mana enggak? Nggak tahu. Udah ini aja. Kalau bisa Allah nanti biar bisa nggak? Nah itu lagunya. Nah lagunya bagaimana? Ya panggilnya aja. Begitu Allah sayang pasti. Jadi hari kiamat bisa seharusnya kita akan melalui peradilan. Amalnya timbangan tapi karena Allah sayang bisa jadi nanti begini malaikat dalam juga itu Allah yang dulu di lingkungan CCS itu kamu sudah tidak usah gitu itu antar suka ya lagi dosanya banyak-banyak itu selama setelah aku malaikat yang menjaga aku terus menjaga aku ya sayang kamu udah nanti dosanya diampuni antar suka saya Allahumma amin bayangan jangan pelatarnya bayangan mau keluar dari mati mikot bayangan dari ya itu seperti itu
Ini saya hanya mau mencontohkan Nabi kok bersabda baca asma masuk surga itu cara berpikirnya tadi simpel. Jadi karena Allah sayang, namanya aja sayang gimana? Alam Allah itu pahala dosa itu nggak penting. Yang penting hamba itu diri Allah enggak. Hamba itu gimana apa enggak? Itu yang penting. Tapi soal kamu dosa yokan, kamu pahala yokan, Allah nggak ada dosa. Cuman kalau pahala dimasukkan dosa, kalau dosa dimasukkan ya cuma itu. Nah makanya kita mumpung masih hidup dan diberitahu bahwa bisa ada surga, cepat-cepat milih surga. Nah milih surga bagaimana caranya? Ya matur sama yang punya, gimana sih? Ya maturnya gimana? Nah maturnya yang undang namanya. Jadi undang pun ada kelas-kelasnya. Kelas setahun bisa undangnya, apa sebulan sekali, apa seminggu sekali, apa tiap hari. Ini kelasnya. Orang kenal kan gitu. Aku kenal. Ketemu dia tahun sekali. Nah jadi, aku kenal. Ketemunya bulan sekali. Dia menangnya bulan sekali masuk sama setahun sekali. Apa kira-kira ada yang sekali? Mungkin ada. Mereka-mereka yang imannya belum begitu kuat, hanya sholatnya setahun sekali. Betul-betul pikirnya mikir. Tapi itu beriman dong. Orang beriman itu tetap nanti masuk surga, cuma belakang. Makanya masuk surga itu 3 macam. Ini saya tulis di sini. Bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia campur. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia. Bahasa Jawa dulu ya nggak apa-apa. Mungkin halaman 7 kok. Halaman 7. Jadi saya sering ceritakan karena berita ini menyenangkan gitu. Kasus Supin. Ini saya ceritakan ya. Nanti kalau saya senang mau dibacakan sendiri monggo. Nek kepengen ini sebelahnya bahasa Indonesia. Nanti sebentar bahasa Indonesia. Dan nanti nak perlu tak bacakan 2 macam bahasa Indonesia. Ini yang bahasa Jawa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau tidak bisa lagunya, kirim pada saya WA. Saya dikirimi WA itu belum bisa. Dan tak kirimi Mbak Tuh. Tahu Mbak Tuh? Mbak Tuh itu cara kota anak, cara bisa YouTube. Bismillah, halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Suarku lalu terangin tanpa den hisab kabeh kanthi den hisab oleh ngapura kanthi den hisab lan mampir neraka kabeh wong Islam mlaku swarga anggone ingkang den seda kabeh wong Islam mlaku swarga panggonane swarga. Yang untuk bahasa Indonesia halaman 14. Halaman 14. Halaman 14. Masuk ke surga 3 caranya. Halaman 14. Diulang. Masuk ke surga 3 caranya, tanpa ditanya semua amal. Dengan ditanya
puas saja. Puas terus ini puas ini puas. Karena ada selawatnya di depan. Ya Rabbi sholli ala Muhammadin. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Wa alihi wa ashabihi wan nabiyina wal mursalin wasiddiqina wa syuhada'i wal ulama'i wassalihin wal muslimina wal muslimati wa alaina ma'ahum ajma'in. Jadi ini masuk surga tiga macam, ada mulus tanpa pertanyaan, ada yang diadili tapi selamat karena dosanya dan pahalanya banyak pahalanya. Ada yang diadili tapi mampir neraka dan dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Ini milih mulus, milih diadili apa milih mampir neraka? Pilih mulus. Oh jangan. Tapi kelihatannya kalau di sini enak yang mampir neraka kita. Kenapa kok enak yang mampir neraka? Karena yang mampir neraka itu yang penting iman. Iman. Gak sholat, gak apa-apa. Gak puasa, gak apa-apa. Dosanya banyak, gak apa-apa. Yang penting beriman. Nanti kalau kapan-kapan di neraka, kalau dosanya habis, akhirnya masuk surga. Lumayan loh. Walaupun mampir neraka, lama-lama masuk surga. Ya daripada yang kafir selamanya di neraka. Itu kalau Al-Quran 30 itu ceritanya itu lengkap, semuanya ada. Termasuk yang kafir di neraka selamanya, yang di neraka tapi beriman hanya keluar dari neraka dan masuk surga. Itu bisa nanti jenengan bersani yang boleh juz 14 Al-Quran. Jadi intinya begini, ketika orang kafir masuk neraka jelas. Tapi ketika orang Islam banyak dosa, mungkin maupun neraka. Nah kebetulan di neraka ketemu dengan yang kafir tadi. Ya hanya terjadi omong-omongan lah. Kira-kira begini. Saya Muslim, mereka melakukan neraka apa? Kalau saya masuk neraka, aku kafir. Ya kamu Islam kok masuk neraka? Rugi Islam. Buat dulu kafir seperti saya. Nah kebetulan ketika terjadi dialog ini, kebetulan dia di nerakanya sudah habis waktunya, habis kisahnya. Hanya oleh Allah dikeluarkan dari neraka itu. Nah yang kafir tadi melihat, kok dikeluarkan? Waduh, hanya terjadilah juz 14. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Allah. Terkadang orang-orang kafir itu kepengen, wah ngerti ya aku Islam ya, walaupun lebih neraka lama-lama masuk surga. Itu juz 14 itu. Banyak orang yang lengkap cerita. Apapun ada. Jadi itu. Makanya sekarang saya tak tanya dulu. Siapa yang pengen mampir neraka dulu? Siapa yang diadili selamat? Supaya siapa yang mulus tanpa pertanyaan. Itu hubungannya dengan tadi kekaratan terhadap Allah. Kalau manggilnya setahun sekali ya nggak tahu, sebulan sekali lumayan, seminggu sekali tambah akrab. Tak baru salah satu kali waduh selamat. Dan bedanya itu. Nah, kemudian jadi yang kepengen tidak mampir neraka. Nah yang masuk surga yang penting iman lah, baru mampir tidak masalah. Yang penting iman
nanti kapan-kapan masuk surga. Tapi yang kepingin dosanya banyak tapi tidak mampir, itu asmona minimal baca sholat 1 kali. Asmona tadi ya baca sholat 1 kali. Dan nanti kalau peraih tidak sholat tetap dijaga jam sholat. Jadi mendengar azan padahal tidak sholat langsung 9 jam. 1 kali, Mengapa kok baca sholat 1 kali? Karena besok di hari kiamat, belum, Anda di hari kiamat. Besok di hari kiamat Nabi bersabda, awal ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang ditanyakan di hari kiamat besok adalah sholat. Pertanyaan, para ibu-ibu semua sholat itu ya bagus apa belum? Belum, sholat itu belum. Arni bagus ya banget. Ini salahnya tidak tahu. Makanya, karena kita sama-sama tidak tahu, aku sholatnya bagus apa. Padahal besok di hari kiamat dia diri. Makanya belakang sholat diberi asmaul. Jadi misalnya setelah di hari kiamat itu ada itulah. Lalu yang belakang sholat ada asmaul. Itu diajukan. Begini cara mengajukannya mumpung ketemu ya. Bisa hari kiamat ketemu. Amin. Ketemu insya Allah. Mumpung ketemu begini. Tapi dia baca sholat asma'ul. Matur sama Allah, kan tidak kenal kan? Kan kenal, matur. Ya Allah, mengapa sholat begitulah? Ya sholat itu enggak jelek, kenal enggak bacanya enggak lupa-lupa. Ya Allah, tapi akan selalu manggil namamu. Namamu kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha sayang. Masa enggak sayang padaku? Dan terus sholatmu jelek bagaimana? Dan jenengan Allah katanya maha pengampun. Masa kita kan enggak diampuni? Prinsip berjalan ke rahmat paling-paling gini, malaikat dalam berkesalahan. Itu kamu laku yang pengajian di masjid DST di dunia ini. Itu kok kata menyalahkan. Wis ini aja malaikat orang dia memang yang manggil aku rahmat aku. Wis tak sayang semua, dosanya tak ampuni. Cepat antar surga. Alhamdulillah. Amin. Itu yang tadi dia pilih tapi lama. Baca sholat 1 kali. Siapa yang kepengen mulus? Padahal banyak lain. Kalau mulus itu dengan bersani surat An-Nisa 103. An-Nisa 103. Supli anak begini. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. Artinya, apabila kamu selesai sholat, silakan untuk berzikir pada Allah. Dalam keadaan berdiri, zikir, duduk, zikir, berbaring, zikir. Itu gambaran yang mulus. Dengan sing tadi mulus, kalau pulang di sini dari sini berdiri apa duduk? Berdiri. Pulang jalan. Dan sambil langsung sambil berjalan sambil. Kalau jenengan pakai motor, berdiri apa duduk? Duduk. Dudukkan. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Duduk, berdiri.
Kalau nanti malam tidur, itu namanya apa? Berdiri apa duduk? Berbaring. Doanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya bismika hamud. Setelah berdoa langsung tidur apa kedap-kedip? Mikir apa? Lah kedap-kedip itu namanya berbaring. Langsung berzikir. Nah perlu diniati begini. Nama itu zikr. Saya niat berzikir. Semalam suntuk billah ta'ala. Terus mulai doa dan ini bayangan peradilan hari kiamat. Ternyata zikir yang malam-malam dipotong karena tidur. Ya Allah, kenapa zikir saya yang malam-malam dipotong? Kamu tidur? Ya Allah, apa sudah niat? Nawa itu zikir semalam suntuk. Katanya nabimu kan inama amalu niat. Mungkin saya sudah niat semalam suntuk. Lah kamu aja tidur. Ya Allah, saya kan sudah niat semalam suntuk. Adapun aku tidur kan dengan yang menidurkan. Masa aku yang dipotong? Kenapa ngayal menunggu itu? Itu, kenal sama Allah. Paling ngayal itu. Adilan buatin rokok ke gelem ya. Paling-paling ya, berjalan paling malaikat. Ikan laku saya ini kecil TST yang punya bang, ayah. Terus ini pemimpin yang sama. Bisa ini pertama. Orang jangan keluar kalau gede. Amin. Allahumma. Amin. Makanya Nabi Tuhan bersabda, Inna lillahi ismatan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah punya 99 nama. Siapa yang memeliharanya membaca tiap hari pasti masuk surga. Kalau kenal masuk neraka juga mungkin kenal. Itulah jadi jawaban Nabi baca asma masuk surga. Cara berpikirnya bagaimana? Ini yang saya ajarkan. Jadi berpikirnya gitu. Jadi kalau saya kenal sama Allah ya mungkin neraka. Tapi ada juga yang kenal sama Allah tapi membangkang setan. Iblis itu sama Allah malah minta izin untuk menggoda manusia. Jadi iblis itu punya SIM, surat izin menggoda. Di sini saya hari kiamat, tapi hari kiamat tetap masuk neraka. Jadi udah jelas ya, masuk surga itu 3 macam. Mulus, diadili dan mampir. Nah, untuk mulus berdiri, duduk, berbaring, berzikir. Untuk diadili, baca sholat 1 kali karena yang diadili sholatnya. Untuk yang mampir, yang penting iman saja lumayan. Makanya yang saya nanti kalau ada yang tidak beriman, tidak belum sholat, karunia tetap harus dihormati saja. Diajak pengajian. Terus dan mungkin nanti dilanjut sementara itu yang masih 5 jam 5. Nah ini tadi apa? Siap-siap. Oh baru siap-siap. Nanti kalau ada nasihat. Oh gitu. Berarti ini lanjut ya. Oh ya. Jadi kita sudah jelas ya. Jadi besok di hari kiamat itu cuma 2 ya. Kalau tidak surga, neraka. Kalau tidak neraka, surga. Tengah-tengah tidak ada. Jadi harus serius untuk menyelesaikannya. Kan tengah-tengah enggak ada. Kalau ada tengah-tengah kan enak. Ya Allah, kalau masuk surga enggak pantas. Tapi kalau masuk neraka
enggak keluar, aku di tengah-tengah enggak apa-apa deh. Tengah-tengahnya dia ada surga yang apa-apa. Makanya kita harus merubah pikiran. Kalau kemarin semoga masuk surga, dirubah. Sekarang dirubah, besok harus masuk surga. Semoga dapat. Kenapa sudah ini? Bukan masuk surga. Harus masuk surga. Lah, karena cara mengharuskan, yang mantas sama yang punya surga, yang punya surga siapa? Allah. Dia masuk, dia rahmat, dia mari dia sukses. Nanti saya kasih dia surga ada ilahi ya Allah kalau masukkan aku ke sana. Ini bilang dia masuk surga, orang bilang tetap masuk, karena dia menabi mana masuk ada. Jadi kalau memang mengharuskan masuk surga, aslinya minimal 1 kali. Syukur-syukur sambil berjalan, sambil jalan. Dan insya Allah ya, insya Allah ini kalau ini di sini, nanti kalau aslinya diabetes kelas 1, insya Allah ini orang begitu kerjanya aku. Tapi saya mengatakan ketika ketemu ya Roza, malah rezekinya lancar. Amin. Ketemu ya Gori malah menjadi orang sugih. Amin. Ketika ya Mugni malah bisa menyantuni sana surga. Banyak di dunia jadi makmur. Nah kok begini? Kan Roza rezekinya lancar. Gori jadi orang kaya tidak punya utang. Mungkin malah jadi bisa kemudian di akhirat malah ketemu ya Ghafar ya Ghafur, malah dosanya diampuni semua. Berarti pasti masuk surga. Sehingga dengan baca asmaul sirarotim minimal baca surat Alif, maka Allah akan memberikan dunia makmur jaya, akhirat masuk surga. Allahumma amin. Kalau tak matur jenengan ini, makanya jenengan sini. Akhirat masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Al asmaul husna, dunia makmur jaya, akhirat masuk surga. Bisa dunia makmur jaya bagaimana? Ya bagaimana tidak makmur ketemu ya Roza, rezeki malah lancar. Ketemu yang Muni malah suci. Ketemu yang Muni malah nyampe di sana. Bagaimana masuk surga? Tak ketemu Ghafar malah dosanya diampuni, otomatis masuk surga. Doa sunnah kita. Makanya Nabi berjawab, kamu pelihara sunnah. Kalau karena pasti masuk surga. Berarti baca asmaul itu baiknya tiap apa? Habis sholat 1 kali ditambah sambil apa saja. Jadi kalau sudah hafal dan nyapu daripada diam saja, ya Allah, itu nanti mencapai tingkatan masuk neraka. Kepepet kalau misalnya belum mencapai tingkatan tambah bisa, minimalnya bisa ngomong gini. Bismillahirrahmanirrahim bisa ngomong gini.
bingungi. Ilahi, laskan mencerita sekali. Ya Tuhanku, karena aku bisa kerja kelihatannya nggak pantas nih. Jadi kapan? Ini saja ya Allah. Habari taubatan, aku diterima Allah. Maafin dilupi, dosaku diampuni. Setuju kan? Kayaknya habari taubatan, aku diterima. Maafin dilupi, dosaku. Kayaknya maafin diambil alih. Engkau kan maha pengampun dosa-dosa besar. Dosaku kan tidak begitu besar. Dilandasi asmaul husna. Hanya, oh itu kan bingung kita masuk surga Firdaus katanya bukan ahlinya, tidak pantas. Tapi ketika masuk neraka, bala aku tidak kuat. Terus suruh apa? Di surga nggak pantas, di neraka nggak kuat. Suruh apa? Murah. Dan makanya belakangnya babi taubatan wakil dirubi ini dengan asmaul husna. Hanya Allah mengampuni. Karena Allah mengampuni, akhirnya dimasukkan ke surga tanpa mampir neraka. Allahumma amin. Itu kan maksudnya. Jadi dengan alas itu kalau ini untuk sana, untuk sini. Untuk akhirat jelas masukkan. Untuk dunia ketemu rozak, goni, muzi, malah rezekinya lancar. Dan juga makanya sering saya sampaikan jangan menghukum kemudian duit lalu rombok ngaji dan jangan itu jangan kok bisa mimpin asma ulurnya kok apa tau sementara si neng omah malah ada iso kok mungkin aku mondok udah hukum asma ulurnya. Dan ini yang bisa seperti ini hanya di luar negeri. Di dalam negeri kamu ngumpul ini kan agak aneh. Tapi ini kan gampang ngumpul ya. Apa dikirim luar negeri. Itu gambaran. Dan diperhatikan prinsip bahwa Allah itu Rahman. Sayang. Allah itu sayang. Kau tahu kalau sayang? Orang-orang muslim, orang kafir diberi kekayaan rasa yang piye. Kafir kamu loh, suki-suki, manu-manu. Jangan majikannya Islam apa? Ya dengan suki-suki. Itu Allah sayang seperti itu. Cuman karena mereka tidak paham, hanya Allah memberi sayang cuma di sini toh. Di akhirat tidak ada sayang lagi karena tidak beriman. Kasihan. Dan jangan selalu mendakwai mereka. Tiba-tiba masuk Islam kuat Islam ya pahala tumpuk-tumpuk masakan ini ya siapa tahu nanti ada yang katet masuk Islam terutama dipamerkan surganya banyak-banyak para ibu-ibu semua surga itu luasnya berapa? Minimal langit bumi. Nah, di surat Ali Imran 133 rupiahnya Ar-Rahman samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga seluas langit dan bumi disediakan untuk orang yang bertakwa. Nah kita termasuk bertakwa apa enggak? Masuk selalu takwa. Karena buntutnya ya Rahman ya Rahim itu makin kita ibadahnya makin baik, kelakuannya makin baik, makin makarimul akhlak. Indemabu itu diutamakan makarimul akhlak. Itu makin tindak tandanya makin. Kalau makin baik itu. Coba kalau baca surat baca 1 kali, Allah akan mengabulkan 99 kali. Ketika Allah mengabulkan ya Rahman ya Rahim, ketularan sangat bersama. Hanya bantu sana, bantu sini, saya sih. Ketika ya Alim, Allah memberikan sergap ngaji. Ya Fatah, Allah membuka pikiran dan hati. Terus 99 dibuka.
Ketika yang Qawi yang mati, Allah memberi kekuatan, meningkat kebaikan. Ketika yang Sobur, Allah memberi kesabaran. Jadi kalau ada yang sering marah-marah, ucapnya jadi ya apa harusnya ya sebutkan, tidak usah, cuma baca sholat, nanti otomatis akan sembuh dan itu. Kecuali kalau majikan marah-marah, langsung ya syukur. Dan Allah memberi sabar sama majikannya. Walaupun belum beriman, tetap juga apa. Termasuk misalnya majikan galak mengebumi, langsung bersabar. Allah menyelamatkan. Jadi artinya akan berlaku. Apalagi baca sholat selalu baca. Diambil kap yang manapun, Allah tetap mengabulkan. Ini nanti diperhatikan aja itu hati-hati. Kalau cuma dulu di desa bisa seperti itu kan belum ada listrik, belah. Jangan pulang ngaji malam-malam lewat pohon gede, katanya ada genderuwo. Kalau lihat lewat mobil, dan jangan sebelum lewat ke situ langsung bersalam ya Habib, ya salam, ya Habib, ya salam, ya Habib. Allah menyelamatkan, Allah menjaga, Allah menyelamatkan, ya salam, ya Habib, ya Habib. Sampai ke daerah Allah. Ya biar Allah menyelamatkan. Itu kan asma kan simpel dan pendek biasa. Dan nanti kalau di rumah ya diajarkan pada anak-anak. Cuma kadang-kadang anak-anak itu sulit. Makanya kalau di rumah saya itu anak-anak saya akalnya sih kakak. Jadi anak-anak yang kecil masih kecepek gitu toh. Ya malam minggu saya suruh baca asma bareng-bareng. Jadi Isa, maghrib sampai Isa sekarang anak 10. Dan nanti baca Isa, setelah selesai Isa saya kasih 5.000. Anak kecil 5.000 kan senang. Jadi mesti film kecil ramai itu penting. Tapi nek SMA kayak 5.000 juta 5.000 juta. Itu minta tambahan gaji. Lah mumpung masih kecil itu, mumpung masih 5.000 mau. Masih kurang. Jadi jenengan ada di mana bisa. Pokoknya anak-anak yang masih SD dan TK kalau membaca asma tiap malam minggu maghrib isya bareng-bareng nanti tak kasih masing-masing 5.000. Kenapa? Ladinya kan 5.000 ramai jadi, tapi anak baca asma pahalanya besar, luar biasa pahalanya. Hari kiamat panen raya, hari kiamat. Malam minggu panen raya. Orang kiriman asma, anak-anak langsung terkirim otomatis rasanya dan itulah hadrat langsung terkirim otomatis. Itu namanya amal jariah. Amal jariah itu kalau bahasa kerennya namanya pasif income. Pasif income. Ya orangnya udah dikubur tapi masih ngalir. Pasif income itu. Rasanya tadi dikubur di dunia pun sudah dapat, cuman tidak tahu kalau dapat. Anda kelihatan. Tapi dari dikubur langsung gambaran pasif income termasuk saya terima kasih yang dosa jaga Quran kan disebut lagi macam itu pasif income jika masjid dibaca orang pahala masuk ada orang pasif income. Jadi pintar-pintar cari apa yang dibutuhkan masyarakat dan tidak. Jadi yang namanya Ria itu banyak banget. Terutama jenengan mungkin ada jadi pejabat kan itu kan. Salam pejabat. Jadi yang gajinya gede, itu harus dipotong untuk mencari jariah. Gampang. Kalau zaman kuno, anak kosong, saya tanami mangga, lalu berbuah diberi orang,
Jadi saya itu gini, nah iya, senanjur aku malah sing jekuki wong-wong jaman itu alanya ya. Ya alhamdulillah, itu alanya. Kalau kita jangan merasa apa-apa cuma nanam yang dari Gusti Allah, yang membesarkan Gusti Allah, yang sudah buat Gusti Allah, yang membuat orang-orang Gusti Allah. Jangan menggada nombok pahala malah macam-macam. Itu alhamdulillah. Kasih pintar menjadi. Jangan nanti nak jadi pemimpin sekarang atau menjadi orang yang rezekinya banyak. Ya tidak tahu itu coba mencari yang kasih pintar. Terutama yang termasuk ini beli Quran. Beli Quran kan mungkin beli asmana, ya terus gitu. Bagaimana kasih pintar pahala itu. Saking banyaknya pahala, hari kiamat kumpul banyak-banyak. Orang pembaca Quran kumpul. Mari kita masuk suka sama-sama. Allahumma. Amin. Oh ini belum. Allah. Istirahat.